Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang piutang dari mata kuliah pengantar akuntansi 2 dengan dosen Bapak Syukri Hamdi, SEMM. Sebelum masuk ke pembahasannya, perkenalkan nama saya Anjar Susanti dengan nomor NIM 29021500012 dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus semester 2. Adapun definisi piutang adalah ada dua menurut Kyuso et al. 2011, piutang merupakan klaim uang, barang atau jasa-jasa kepada pelanggan atau pihak lainnya. Menurut Yai, dalam PSAK nomor 9 paragraf 07E, piutang usaha meliputi piutang yang ditimbulkan karena penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Jadi, piutang adalah seluruh bentuk klaim dari perusahaan kepada pihak lain atas penjualan barang atau jasa secara kredit, di mana atas transaksi tersebut akan ditimbulkan atau menimbulkan tagihan dalam bentuk uang pada saat jatuh tempo yang telah ditentukan. Adapun klasifikasi piutang ada 3, yaitu yang pertama piutang dagang ataupun usaha. Piutang usaha meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Yang kedua ada piutang wesel, piutang yang didukung dengan janji tertulis debitur untuk membayar pada tanggal tertentu. Surat perjanjian tersebut berupa wesel dan promise. Wesel adalah surat berharga yang berisi perintah dari pembuat surat kepada wajib bayar untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebut dalam surat tersebut. Promise adalah surat janji membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu. Contohnya adalah peminjaman uang. Yang ketiga ada piutang lain-lain. Piutang yang ditimbulkan dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan. Contohnya adalah piutang bunga, piutang pajak, dan piutang karyawan. Pengakuan piutang yaitu merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan piutang timbul dari penjualan barang dan jasa secara kredit. Piutang harus diakui pada saat yang sama dengan pengakuan hasil penjualan secara kredit, yaitu pada saat berpindahnya hak milik atas barang atas transaksi penjualan kepada pembeli, atau pada saat aktivitas pengadaan jasa diselesaikannya. Saldo normal piutang usaha berada di sebelah debit, sementara itu hal yang dikorbankan dengan piutang usaha dicatat di sebelah kredit, seperti penjualan, kas, dan pendapatan. Jadi, piutang usaha berada di sebelah debit, berarti di sebelah kiri, sementara itu hal yang dikorbankan dengan piutang usaha dicatat di sebelah kredit. Hal yang dikorbankannya itu bisa berupa jasa ataupun barang. Metode pencatatan piutang dagang adalah sebagai berikut. Ada piutang usaha dicatat kotor atau disebut dengan gross method. Metode kotor mengakui jumlah piutang sebesar penjualan tanpa dipengaruhi oleh potongan yang akan diberikan. Itu nomor 1, pada saat terjadi penjualan secara kredit, syarat kreditnya adalah 2/10 sampai N/10, yang artinya bisa mendapatkan syaratnya itu bisa mendapatkan 2% diskon jika melunasi hutang kurang dari 10 hari. Berikut ada jurnalnya, yaitu piutang usaha, ada di debit, penjualan ada di kas. Adapun metode pencatatan piutang dagang, yang B, yaitu piutang usaha dicatat bersih atau net method. Metode bersih mengakui jumlah piutang setelah dikurangi dengan potongan penjualan. Nomor 1, pada saat terjadi penjualan secara kredit, syarat kreditnya adalah 2/10 sampai N/10. Piutang usaha ada di kredit, diskon penjualan ada di kredit, penjualan ada di debit.
Metode pencatatan piutang dagang. Nomor 2, pada saat diterima pelunasan piutang usaha, bila pelunasan piutang telah melebihi masa potongan, maka jurnalnya adalah cash pada debit, piutang usaha pada kredit. Bila pelunasan masih dalam batas masa potongan, maka jurnalnya adalah kas pada debit, piutang usaha pada debit, diskon penjualan pada kredit. Adapun penilaian piutang adalah menurut SAK. Menurut SAK, piutang dagang harus dicatat dan dilaporkan sebesar nilai kas atau neto yang bisa direalisasikan, yaitu jumlah kas bersih yang diperkirakan dapat diterima. Jumlah kas bersih yang dapat diterima adalah jumlah piutang bruto setelah dikurangi dengan taksiran jumlah nilai piutang yang tidak dapat diterima. Metode piutang tak tertagih adalah sebagai berikut. Piutang usaha yang dilaporkan dalam neraca harus dicatat sebesar nilai yang dapat direalisasi. Maksudnya, harus menunjukkan suatu jumlah yang kemungkinan besar dapat ditagih setelah memperhitungkan besarnya kredit macet. Adapun beban yang timbul atas tidak tertagihnya piutang usaha atau kredit macet akan dicatat sebagai beban operasional dengan nama akun sebagai berikut. Adapun nama akunnya adalah beban kredit macet atau bad debt expense atau beban piutang ragu-ragu atau doubtful account expense atau beban piutang tak tertagih atau uncollectible account expense. Berikut ada metode untuk menilai, mencatat, atau menghapus piutang usaha tak tertagih. Metode hapus langsung, ataupun disebut dengan direct write-off method. Metode ini kerap digunakan terutama oleh perusahaan yang memiliki bidang usaha seperti restoran, hotel, rumah sakit, kantor pengacara, kantor akuntan publik atau KAP, dan toko eceran dengan skala bisnis yang relatif kecil. Faktor yang menjadi alasan diterapkannya metode hapus langsung adalah sebagai berikut. Terdapat situasi di mana sangat tidak memungkinkan bagi perusahaan untuk mengestimasi besarnya piutang usaha yang tidak tertagih sampai akhir periode. Perusahaan sebagian besar menjual barang dagangannya secara tunai, sehingga jumlah beban atas piutang usaha yang tak tertagih dapat dikatakan sangat tidak material atau jumlahnya yang sangat kecil sekali. Berikut ada metode untuk menilai, mencatat, atau menghapus piutang usaha tak tertagih. Yang kedua yaitu metode hapus langsung atau direct write-off method. Faktor yang mempengaruhi alasan diterapkannya metode hapus langsung adalah beban kredit macet atau beban piutang tak tertagih hanya akan dicatat atau diakui apabila benar-benar telah terjadi pelanggaran atau apabila telah terjadi pelanggan tertentu menyatakan tidak bisa membayar, bukan berdasarkan pada kerugian estimasi. Jurnal untuk mencatat piutang tak tertagih adalah sebagai berikut: biaya piutang tak tertagih pada debit, piutang usaha pada kredit. Metode untuk menilai, mencatat, atau menghapus piutang usaha tak tertagih yang ketiga yaitu metode hapus langsung, atau disebut direct write-off method. Faktor yang mempengaruhi alasan diterapkannya metode tersebut adalah metode hapus langsung sangat sederhana, namun tidak sesuai dengan konsep penandingan atau matching concept. Yang kedua yaitu karena beban kredit macet seringkali dicatat dalam periode yang berbeda dengan periode di mana pendapatan terkait dicatat. Ketiga, ada metode ini diterapkan ketika besarnya kredit macet sangat kecil, sehingga berdasarkan prinsip materialitas, metode ini diperbolehkan digunakan. Yang terakhir yaitu, namun secara keseluruhan, menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum, metode ini tidak diperkenankan untuk tujuan pembukuan.
Adapun yang kedua yaitu metode pencadangan atau method. Allowance method. Faktor yang menjadi alasan diterapkannya metode pencadangan adalah sepanjang periode di mana penjualan kredit terjadi, estimasi mengenai besarnya piutang usaha yang tidak tertagih dibuat. Didasarkan pengalaman masa lalu, selalu saja ada pelanggan yang tidak mampu membayar. Selanjutnya ada faktor yang menjadi alasannya diterapkannya metode pencadangan, yaitu dengan menggunakan metode pencadangan, besarnya estimasi atas beban piutang tak tertagih akan diakui atau dicatat dalam periode yang sama sebagaimana penjualan kredit dicatat, tanpa harus menunggu terjadinya actual loss yang mungkin baru terjadi setelah periode penjualan berlangsung. Adapun selanjutnya yaitu besar estimasi didasarkan hasil pengamatan atau pengalaman masa lampau mengenai jumlah piutang usaha yang macet. Selanjutnya ada kadangkala setelah perusahaan menghapus piutang usahanya atau pelanggan tertentu, ternyata pelanggan tersebut beritikat baik dengan membayar sebagian utangnya. Yang harus dilakukan adalah perusahaan harus membalik jurnal penghapusan piutang yang telah dibuat sebelumnya, ataupun sejumlah yang dapat ditagih kembali oleh perusahaan. Kemudian catat penerimaan kas dari hasil penagihan tersebut. Jurnalnya ada sebagai berikut, adapun piutang usaha pada debit, cadangan piutang tak tertagih pada kredit, kas pada debit, piutang usaha pada kredit. Selanjutnya ada cara menentukan besarnya estimasi atas piutang tak tertagih, sebesar presentasi tertentu dari jumlah penjualan berdasarkan data historis. Selanjutnya ada sebesar persentase tertentu dari jumlah piutang usaha. Ada dua metode, yaitu yang pertama berdasarkan prosentase tersebut dari jumlah saldo akhir piutang usaha ataupun berdasarkan data historisnya. Yang kedua ada berdasarkan klasifikasi atau pengelompokan umur piutang. Ini masih sama. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.